Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jasmine Jerjonia, Anissa Cahyani, Ari Sigit, dan saya sendiri Nadira Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertemakan eksplorasi karakter atribut penentu popularitas lagu dalam Spotify menggunakan algoritma K-means. Penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian pendahuluan. Transformasi digital telah membawa perubahan revolusioner dalam industri musik yang menghadirkan layanan streaming musik yang memungkinkan akses mudah terhadap jutaan lagu dari berbagai platform. Salah satu pionir utama dalam hal ini adalah Spotify, yaitu sebuah platform streaming musik yang telah merevolusi cara orang menikmati musik sejak diluncurkannya pada tahun 2008. Dengan pendekatan yang inovatif, Spotify telah menawarkan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna untuk menikmati konten musik yang luas, beragam, dan personal. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan pengguna, tantangan bagi platform semacam ini adalah untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna. Inovasi dan perbaikan kontinu diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitif dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis data mining yang mendalam untuk memahami preferensi pengguna dengan harapan dapat menyajikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih terpersonal. Tujuan dari laporan ini akan berfokus pada menentukan fitur atau atribut apa saja yang paling relevan dengan kenaikan fitur popularity dari suatu lagu pada dataset Spotify dengan implementasi algoritma K-means. Selanjutnya, metode akan dijelaskan oleh teman saya, Alicia. Oke, lanjut ke bagian metode. Pada laporan ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan metode algoritma K-means yang merupakan metode yang dapat melakukan pengelompokan data dalam jumlah yang cukup besar dengan perhitungan waktu relatif cepat dan efisien. Cara kerja algoritma K-means sendiri dimulai dengan pemilihan secara acak nilai K-nya, yang di sini K adalah banyaknya klaster yang ingin dibentuk, kemudian tetapkan nilai-nilai K secara acak untuk sementara nilai ini menjadi pusat dari klasternya atau bisa disebut dengan centroid, mean atau means. Setelah itu, hitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster dan setiap data akan dikelompokkan ke dalam klaster yang memiliki jarak terdekat ke titik pusat klaster. Setelah semuanya dikelompokkan, maka hitung kembali titik pusat terbaru berdasarkan nilai rata-rata dari data yang ada di dataset. Ulangi proses pengelompokan data klaster terbaru berdasarkan titik pusat terbaru, dan proses ini diulangi sampai tidak adanya perubahan klaster atau hingga mencapai batas iterasi yang ditentukan atau sentroidnya sudah mencapai stabil. Adapun eh, apa ini deskripsi datasetnya. Dataset yang kami gunakan merupakan dataset Spotify yang merupakan datanya itu berisikan data-data dari lagu dan informasi terkait judul, penyanyi, genre, dan sebagainya. Di sini datanya memiliki 30.428 baris data dengan jumlah kolom sebanyak 23 kolom. Adapun atribut dalam dataset Spotify tersebut ada track ID, track name, track artis, track popularity, dan lainnya. Mungkin langsung saja ke bagian hasil. Oke, untuk hasil kita jelasin menggunakan eh, pemrograman, di mana langkah yang pertama itu kita akan mengimport beberapa
library yang digunakan dalam pengelompokan algoritma Kamiens. Kemudian kita baca file datanya menggunakan Pandas. Kemudian kita memeriksa datanya. Kita tampilkan 5 data teratasnya menggunakan fungsi df. Df ini karena kita definisikan datanya tadi sebagai df, jadinya kita tinggal panggil saja df-nya untuk memanggil datanya dengan fungsi head itu untuk menampilkan 5 data teratas. Bisa dilihat 5 data teratas yang dimulai dari indeks ke 0 dari datanya. Kemudian kita akan mengecek informasi tentang data frame-nya dengan menggunakan fungsi df .info. Kemudian kita cek apakah si data frame ini memiliki jumlah nilai kosong atau tidak. Di sini dapat dilihat ada beberapa atribut yang memiliki nilai 0. Hanya satu atribut yang tidak memiliki nilai 0, yaitu atribut track ID. Kemudian kita identifikasi dan mengekstrak baris yang merupakan baris duplikat dalam data frame dengan menggunakan fungsi df duplicate ini. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan print baris duplikat kecuali kemunculan pertama berdasarkan semua kolom. Dapat dilihat bahwa baris duplikat kecuali kemunculan pertama berdasarkan semua kolom itu tidak ada. Kemudian kalau berdasarkan kolom dia ada 23 kolom. Berdasarkan data frame tidak, kalau berdasarkan kolom ada. Kemudian kita akan menampilkan jumlah baris dan kolom dalam data frame-nya menggunakan fungsi save. Kemudian kita akan dapat dilihat bahwa jumlah barisnya sebanyak 30.428 dan kolomnya ada 23. Kemudian kita akan menampilkan statistika deskriptif untuk kolom-kolom numeriknya dalam data frame menggunakan fungsi describe. Dapat dilihat bahwa nilai statistika deskriptif dari masing-masing atribut yang memiliki memiliki nilai numerik. Di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 kolom yang memiliki nilai numerik. Kemudian kita lakukan data cleaning. Yang pertama, kita akan menghapus beberapa atribut yang tidak perlu digunakan atau tidak ada kaitannya dengan studi kasus yang akan kami gunakan. Di sini ada beberapa kolom yang kami hapus, yaitu ada track ID, track artis, track album, dan lainnya. Kemudian kita tampilkan kembali 5 baris pertama dari data frame-nya. Setelah dihapus, tersisa hanya kolom yang memiliki nilai numerik saja dan 2 kolom yang bukan numerik. Kita tampilkan kembali jumlah baris dan kolomnya. Sekarang sudah berubah, yang tadinya 23 kolom sekarang hanya tersisa tinggal 15 kolom saja. Kemudian kita memfilter data frame-nya berdasarkan nilai kolom speechness yang kurang dari sama dengan 7.
Kemudian kita tampilkan informasi setelah dilakukan filtering. Dapat dilihat bahwasanya tersisa 15 kolom yang dimulai dari indeks ke 0 bersama tipe datanya. Kemudian kita akan mengidentifikasi kolom numerik dan kategorik dalam data frame-nya. Kita definisikan bahwa si numerik columns ini isinya kosong, membuat list kosong. Kemudian sama, kita akan membuat list kosong untuk menampung nama kolom kategorik. Kita lakukan iterasi setiap kolomnya pada data frame-nya. Kemudian kita akan memeriksa tipe data kolom jika float atau integer maka dianggap numerik. Dan jika menambahkan nama kolom kategorik dan jika selain float atau integer maka dikategorikan sebagai kategorik. Kemudian kita tampilkan si numerik datanya sama kategorik datanya. Di sini ada dua atribut, dua kolom kategorik dan 13 kolom numerik. Kemudian kita pisahkan kolom numeriknya dengan cara membuat list yang berisi nama kolom numerik yang memiliki nilai kurang dari 20. Maka ditampilkan itu ada kolom key dan mode. Mode dan key ini kita gunain sebagai fitur kategorik atau pelabelan. Di sini dapat kita lihat tadi kita akan mengganti nilai kolom mode dengan 0 dengan 0 dengan minor 0 0 ini untuk minor dan 1 untuk mayor. Kemudian kita mengganti kolom key tadi dengan nama kunci musik. Bisa dilihat. Kemudian kita akan menghapus semua baris di mana durasinya itu sama dengan 0. Kalau dia 0 maka akan dihapus dari barisnya. Kita tampilkan kembali. Dapat dilihat bahwa sebelumnya si key ini masih belum berbentuk nama-nama kunci musik. Sekarang sudah berubah menjadi nama-nama kunci musik. Sama mode juga yang sebelumnya masih 1010 sekarang sudah diganti yang awalnya 1 menjadi mayor. Kemudian kita identifikasi sudah ya. Lanjut ke belum. Kita identifikasi kembali kolom numerik dan kategorikalnya. Sama seperti tadi karena kita sudah merubah si dua kolom key dan mode tadi menjadi kolom kategorik. Jadi sekarang si key dan mode ini masuk ke dalam kolom kategori. Lanjut untuk kita mengecek outliernya. Kita akan mengecek. Nah, ini dia. Dapat dilihat bahwa setiap atributnya memiliki banyak outlier begitu. Hanya pada track popularity yang tidak memiliki outlier. Dan untuk outlier ini tidak
tidak akan dihapus karena data ini kemungkinan masih penting. Apabila dihapus takutnya terjadi kesalahan dalam pemodelannya nanti. Mungkin boleh dilanjut. Boleh dilanjut, Aca. Oke. Oke, selanjutnya kita melihat fitur numerik, distribusi dari fitur numeriknya. Tadi kan ada beberapa data yang sudah ditransformasi. Data itu nanti kita akan simpan ke dalam DFT ini. Kemudian nanti kita akan tampilkan distribusi plotnya dari tiap-tiap fitur numerik yang sudah ditransformasi untuk mendekati distribusi normal. Kemudian boleh ke bawah. Nah, ini bentuk-bentuk dari terus ke bawah aja. Ini kita lagi melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dari distribusi normal daripada fitur-fitur yang numerik tadi. Ke bawah aja gitu. Ke bawah terus. Enggak ke kode bawahnya. Oke. Nah, tadi sebelumnya ketika kita uji Kolmogorov itu, kita dapat kalau pengujiannya itu mendapatkan hasil bahwa nggak ada satupun atribut yang normal. Makanya kita lakukan distribusi kembali pakai distribusi distribusi log. Kemudian kita plotin lagi, kita visualisasi lagi. Kemudian setelah kita visualisasi lagi dengan transformasi log, ternyata masih tidak ada satupun atribut yang normal, karena seharusnya kalau dia normal, plotnya itu akan membentuk seperti lonceng yang rata tengah. Oke, dari situ selanjutnya kita akan masuk ke data exploration dan fitur engineer. Di sini kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari data frame DFT tadi, di mana tadi data itu data yang memuat data-data kolom yang sudah ditransformasi. Kemudian kita akan menghitung korelasi antar fitur numerik dan kita visualisasikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di track popularity-nya ini nilai korelasi antara track popularity dengan kolom-kolom yang lain itu sangat kecil, sehingga fitur nggak ada satupun fitur yang berkorelasi kuat dengan target, yang mana target kita ini track popularity. Oke, selanjutnya malah di sini kita bisa dapetin informasi bahwa atribut loudness sama energi ini menunjukkan multicollinearitas atau kayak mereka saling berhubungan satu sama lain. Oke, boleh ke bawah selanjutnya. Oke, kita hapus, kita drop, terus kita habis itu kita cek unbalanced data. The unbalanced data of categorical feature. Jadi kan sebelumnya yang sudah ditransformasi itu adalah kolom-kolom yang bertipe numerik. Maka pada tahapan ini kita ngecek kolom-kolom atau fitur-fitur yang bertipe kategorikal. Terus jadi kita bakal ngecek dan kita
count flow. Untuk setiap kolom kategorikal itu nanti kita akan ngebandingin sama di visualisasi itu kita akan ngebandingin sama nilai rata-rata popularity. Kemudian boleh ke bawah aja sedikit. Nah, bisa dilihat ini bentuk dari visualisasinya. Oke, terus ke bawah aja. Oke. Nah, terus kita dapetin kesimpulan bahwa lagu-lagu dengan genre pop itu mereka punya skor popularitas atau skor nilai rata-rata popularitas itu lebih tinggi dibandingkan 5 genre lainnya. Kemudian tadi minor ini punya keunggulan. Terus kita masuk setelah kita ngecek unbalance dari kategori culture ini kita ke modeling. Ke modeling bawah gitu. Ya, oke. Di modeling ini kita bakal menggunakan clustering dengan algoritma Cummins. Jadi kita bakal ngegunain dua library. Yang satu itu TensorFlow dan PyCharm. Dari situ pertama kita akan menggunakan model yang dari TensorFlow. Sebelum kita melakukan ini, kita perlu jumlah. Nah, sebelum itu kita di sini tepak. Mungkin saya lanjutkan ya. Mungkin lanjut setelah itu kita menampilkan elbow method menggunakan elbow visualizer. Dapat dilihat bahwa nilai elbow-nya ada sama dengan 5 dengan skor 181854. Lanjut kita melakukan clustering menggunakan Kamians dengan 5 cluster karena kita tadi dari nilai elbow-nya untuk melampirkan siluet skornya. Dari semua skor siluet dan grafik siku dapat menunjukkan bahwa titik data kemungkinan akan tumpang tindih atau dipisahkan dengan buruk dari kelompoknya yang berbeda. Kamians akan dicoba dengan N cluster sama dengan 6. Gimana, Aca, bisa dilanjut? Sekarang udah sampai sini. Sampai mana? Ini sampai sini. Kita latih modelnya, kemudian ini kita hitung pusat klasternya. Ke bawah. Boleh langsung ke bawah aja kali. Nah, tadi kan kita udah dapat cluster optimal dari setelah kita lakuin evaluasi
cellular matrix itu. Kemudian kita dapat klaster itu 6. Nah, di sini kita mau mengecek jumlah tiap-tiap kelompok dari klaster 6 ini. Terus kita kemudian tahu bahwa kelompok 2 dari klaster sama dengan 6 ini punya jumlah terbanyak. Boleh ke bawah. Nah, ini bentuk dari 3D-nya. 3D dari visualisasi modeling. Laser itu mungkin lebih enaknya kita lihat di 2D. Nah, ini. Nah, pada tahap ini kita lakuin modeling dari fungsi pie chart. Terus di atas itu kita tahu bahwa kita di sini bisa lihat kalau misalnya jarak antara klaster ini padat dalam artian berarti mereka dekat dengan pusat klaster terus juga saling bertumpuk. Kayak dari sini kita bisa menentukan fitur-fitur yang utama dengan PCA. Nah, boleh kemudian. Nah, gitu kan analisis PCA ini. Kemudian kita melakukan visualisasi perbandingan antara kumulatif varian sama number of principal komponen. Nah, ini tuh cara untuk menentukannya, menentukan jumlah dari komponen yang ingin kita gunakan itu. Ini dari yang paling tertinggi. Di sini kan 4, makanya kita nanti akan mendapatkan number of principal komponen itu ada 5. Ada lebih dari 4. Ada 5. Jadi sehingga dari sini kita dapatkan bahwa fitur-fitur yang relatif dengan track popularity atau target yang ingin kita forecast gitu, itu adalah duration MS, terus ada tempo, loudness, speechness, sama accountishness. Oke, segitu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah rekan saya jelaskan itu adalah hasil dari penelitian dataset Spotify dengan menggunakan algoritma K-means ialah untuk mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap popularitas lagu, seperti durasi lagu, tempo, loudness, speedness, dan accountiness yang merupakan fitur yang paling relevan dengan kenaikan popularitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.